是一个人，这本就是小女子师门镇派之宝。那是。进去吧。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal ataupun Babang Wanglin. Kita akan memasuki episode 37 atau tepatnya petualangan baru dari Wanglin untuk menghancurkan salah satu klan dari Meng Tozi ataupun Bungkuk Meng. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Kelompok dari Domu termasuk dari Wanglin telah menjalankan rencananya dalam menyegel kembali Dewa Thousand. Tetapi sayangnya Wanglin berjalan di rencana yang lain, di mana dia mengatakan kalau dirinya dari awal tidak pernah ikut-ikutan dari rencana ini, sebab dia hanya ingin keluar dari sana saja. Terlebih juga, Wanglin telah mengetahui salah satu tempat rahasia yang dimana itu berisikan banyak sekali ingatan rahasia kuno dari Dewa Tusi guys. Sehingga dia pun berhasil memasukinya dan akhirnya pun dia telah berhasil menjadi dewa kuno seutuhnya. Atau lebih tepatnya, dia ini mewarisi ingatan dari Dewa Tusi ya. Yang dimana kultivasi Dewa Tusi ataupun dewa kuno ini berbeda daripada kultivator lainnya. Entah nantinya Wanglin berbeda ataupun tidak, yang terpenting kalau Dewa Thousand tidak lagi bisa keluar dari sana dan harus menunggu 1000 tahun lamanya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dia berhasil keluar dari tanah dewa para kuno, ternyata masalahnya belumlah selesai, di mana beberapa pedang spiritual mencoba untuk menyerangnya. Ditambah pedang jiwa tersebut bisa mengeluarkan bayangan seperti Wanglin. Anggap saja ini sebuah kesengsaraan yang mencoba untuk menguji Wanglin ya. Alhasil pertarungan Wanglin melawan dua pedang langsunglah terjadi. Siapa sangka setelah dia menghancurkan kedua pedang tersebut, ada lagi beberapa pedang yang sedang menunggu dia dari kejauhan. Dia pun langsung tersenyum dan langsung menerjang ke arah mereka semua, serta melenyapkan mereka satu persatu dengan pedang hijau milik dari Wanglin sendiri. Lagi asik-asiknya bertarung, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang terbang secara tergesa-gesa dan dia bernama Mo Yun, yang ternyata dirinya ini sedanglah dikejar-kejar oleh seorang praktisi yang bernama Qian Kun. Dan dari bajunya, dia ini berasal dari klannya Bungkuk Meng ataupun Meng Tozi. Tetapi siapa sangka kalau Mo Yun telah salah melangkah, di mana dia malah berlari ke tempat salah satu yang begitu berbahaya. Alhasil, dia pun terpojok dan tidak bisa melarikan diri dari sana. Qian Kun menanyakan kemana lagi dia ingin melarikan diri. Dia juga menanyakan kepada Mo Yun apakah dia berani untuk menerobos lebih dalam lagi, karena tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari sana. Lalu Mo Yun mencoba untuk terlihat begitu melas dengan menanyakan mengapa dia harus menghabisi mereka semua ataupun teman-temannya. Dia membalasnya, dia ini hanyalah mengikuti perintah untuk menghabisi nyawanya. Jadi jika dia ingin menyalahkan dirinya, maka dia juga akan menyalahkan dirinya karena mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dia ambil. Jadi kronologinya sebenarnya Mo Yun ini mengambil salah satu harta spiritual dari klannya sendiri dan Qian Kun ditugaskan untuk menangkapnya ataupun menghabisinya. Tetapi Mo Yun menyangkalnya kalau itu bukanlah milik dari mereka, melainkan kalau buku ini adalah harta karun dari sekte gadis kecil miliknya. Jawaban dari Qian Kun, dia tidak peduli karena apapun yang dia lihat adalah harta milik dari klan mereka. Iya, ini masalah dari Qian Kun sendiri ya, bukan dari Mo Yun guys. Dia juga mengatakan kalau sekte dari Mo Yun ini memang pantas untuklah dimusnahkan. Dan jika dia memang tidak ingin menjadi putri ataupun selir yang begitu baik untuk klan mereka, maka yang harus dia lakukan yaitu mencuri tungku harta karun tanpa mengetahui alasannya. Mendengar itu juga membuat Mo Yun sungguhlah terpaksa dan dia mengeluarkan potongan batu giok
sembari memberitahu kalau potongan batu giok ini mengandung banyak sekali akal ilahi. Terlebih juga potongan ini memiliki beberapa formula ramuan Qi Huangmen yang paling berharga dan pastinya akan dicari-cari oleh semua 记录 orang. 了齐黄门最为珍贵的几种丹药。 Dia yakin kalau potongan batu giok ini senilai dengan tungku yang telah dia ambil. Jadi dia meminta untuk menukarnya. Dan dia menanyakan apakah dengan semua ini dia bisa melepaskan dirinya. Tetapi Qian Kun langsunglah tertawa, seakan-akan dia masih mempunyai rencana yang begitu gila. Ya sudah pasti dong, akan diambil potongan batu gioknya dan juga tungkunya akanlah diambil. Karena ya misi dia menghabisi nyawa dari Mo Yun. Lalu dia menyuruh Mo Yun untuk memberikan potongan batu giok tersebut kepadanya, agar dia bisa memeriksa apakah itu benar ataupun tidak. Jika benar, dia berjanji untuk melepaskannya. Pembohong. Mo Yun tidak semudah ditipu olehnya. Dia meminta kepada Qian Kun untuk mundur dari jarak 1000 kaki, maka dia akan memberikannya. Sayangnya, Qian Kun yang mendengar itu langsunglah menerjangnya. Ia membuat Mo Yun langsung melempar potongan batu giok tersebut sangatlah jauh ya. Tetapi itu berhasillah diambil oleh Qian Kun dan mereka berdua main kejar-kejaran kembali. Selagi main kejar-kejaran, Mo Yun tidak sengaja melihat sebuah pertarungan yang dimana itu adalah Wang Lin guys. Dan Qian Kun sungguhlah terkejut. Mengapa bisa ada orang di sini? Karena tempat ini sangatlah berbahaya. Sebab orang yang masuk tidak akan pernah bisa keluar lagi. Kononnya sih begitu. 同门一图墨鱼，参见其。 Dan dia menganggap kalau Wang Lin adalah salah satu kultivator yang berada di ranah Nesken Soul ataupun jiwa baru lahir. Tetapi tetap saja orang yang berada di ranah Nesken Soul akan selalu ditelan hidup-hidup oleh kekuatan misterius di cincin bintang yang rusak. Jadi tempat ini termasuk adalah cincin bintang yang rusak ya. Dan dia kembali mempertanyakan kepada Wang Lin sebenarnya dia berada di ranah kultivasi apa. Karena untuk saat ini, dia sama sekali tidak bisalah melihatnya. Untuk fakta sebenarnya, kalau Wang Lin masihlah berada di formasi inti pertengahan ya. Dan sebentar lagi, dia akan mencapai formasi inti akhir. Ya cuma beberapa langkah lagi, dia akan mencapai formasi inti akhir ya. Melihat itu, Mo Yun merasa mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Dan dia pun langsunglah menemui Wang Lin dan meminta pertolongan kepadanya. Begitu juga dengan Qian Kun langsung memberikan hormat kepada Wang Lin, tetapi di sini Wang Lin tidak begitu peduli dengan masalah mereka berdua. Wang Lin menanyakan kepada mereka berdua di mana kota terdekat dari sini. Mo Yun dengan begitu cepat, dia langsung memberitahu salah satu kota yang bisa dia kunjungi. Dan tempat ini berjarak lebih dari 30 mil dari distrik barat, yang dinamakan sebagai kota Qilin. Jadi di sini siapa cepat akan mendapatkan pertolongan dari Wang Lin ya. Dan juga Mo Yun bersedia akan memimpin jalan ke kota Qilin nantinya. Untuk Mo Yun sendiri dalam hatinya, selama ada Wang Lin, Qian Kun sama sekali tidak akan berani untuk menghadapi dirinya. Lalu Wang Lin kembali menanyakan apakah ada kultivator yang bisa berubah menjadi dewa di kota Qilin. Qian Kun dengan begitu cepatnya berkata, tidak ada sama sekali kultivator di kota Qilin ya. Ditambah, tidak ada yang namanya kultivator menjadi dewa di antara 10 kota terbesar di lautan budidaya iblis. Semua itu diakibatkan karena dengan cincin bintang rusak tersebutlah, mereka sama sekali tidak akan berani memasuki tempat tersebut. Jadi, mereka itu hanyalah menjadi kultivator biasa dan mencapai formasi inti tahap menengah ataupun akhir saja ya. Mo Yun pun memberitahu untuk 200 tahun yang lalu mungkin ada yang sudah berhasil untuk melakukannya. Yang tak lain adalah Bungkuk Meng, Duan Muji, Raja Iblis Liu, dan juga Kaisar kuno. Tetapi faktanya mereka berempat telah meninggoy di sana. Dan sampai saat ini orang yang berada di luar tidak mengetahui keberadaan dari mereka berempat guys. Dan saat ini mereka menganggap dia telah hilang pada saat yang bersamaan. Dan perlu diingat, kondisinya saat ini, Wang Lin telah keluar dari tanah dewa para kuno telah melewati 200 tahun lamanya guys. Jadi anggapannya Wang Lin ini sebagai sejarah. Mo Yun kembali menceritakan, setelah mereka berempat menghilang, beberapa kultivator juga telah mengalami perubahan yang begitu drastis. Contohnya saja, kelompok dari Bungkuk Meng yang masih mencari keberadaan pemimpinnya sendiri,
tidak mendapati informasi ataupun petunjuk keberadaannya. Wang Lin yang mendengar itu sungguhlah terkejut. Ternyata dia sudah melewati 200 tahun lamanya. Dan Wang Lin pun tertuju kepada Qian Kun sembari menanyakan apakah Bongkok Meng adalah tuan dari Qian Kun. Mendengar itu juga membuat Qian Kun sungguhlah ketar-ketir. Dia takut orang yang berada di depannya adalah salah satu dewa kuno. Jika tebakannya benar, habislah dirinya karena Bongkok Meng mempunyai sebuah masalah besar dengan dewa kuno ya. Karena sudah ketar-ketir, dia pun langsung mengeluarkan asap beracun yang berwarna hijau dan melarikan diri dari sana. Jaelah, malah ketahuan dong. Untuk Wang Lin sendiri, dia tidak mau informasi ini tersebar dengan begitu luas. Karena nantinya akan menjadi masalah besar. Dan dia pun langsung mengeluarkan Sun Yigou untuk menghabisi nyawanya. Dengan begitu mudah, dia pun langsunglah meninggal dunia. Dan juga harta spiritualnya diambil oleh Su Ligou. Yang lebih mengejutkan sih Su Ligou ya, hanya dengan sekali serang musuhnya langsunglah terkapar dan tidak bernyawa. Termasuk overpower juga nih orang. Setelah itu juga Wang Lin menyerap inti jiwa dari Qian Kun. Namun sayangnya dia begitu sedikit kecewa ya, karena tubuhnya ini hanyalah bisa menyerap 80%. Dan 20%-nya ini akan dijadikan sebagai kekuatan spiritualnya. Setelah itu juga, Mo Yun benar-benar sangatlah ketar-ketir ya. Walaupun Qian Kun telah meninggal dunia, kini nyawa dia juga diambang kematian. Dia pun terus meyakinkan kepada Wang Lin kalau dia akanlah memimpin jalan untuk menuju ke kota Qilin nantinya. Dan apa yang dilakukan oleh Wang Lin? Ya, sangat tepat. Akal ilahi dari Wang Lin langsunglah ditanamkan ke dalam tubuh Mo Yun. Jika dia macam-macam dan mencoba untuk menipunya, sudahlah habis nyawanya guys. Alhasil, dia pun benar-benar terjebak dan haruslah bertindak jujur. Di dalam perjalanan, Mo Yun menceritakan tentang kota Qilin dan juga sektenya. Tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah tertarik. Dia hanya meminta untuk bawa dia ke kediamannya. Setibanya di sana, Mo Yun pun mencoba untuk menggodanya dengan harapan kalau Wang Lin akan terpikat olehnya ya. Sayangnya Wang Lin bukanlah pria seperti itu. Dia pun langsung menghempaskan energi spiritual yang membuat dirinya langsunglah terpental sembari berkata kalau dia jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan olehnya. Hal tersebut juga membuat Mo Yun benar-benar ketar-ketir dan meminta maaf atas kelancangannya guys. Setelah itu juga, Wang Lin meminta kepada Mo Yun untuk meninggalkan tempat ini karena dia akan melakukan pengasingan dulu beberapa waktu ya. Ditambah juga, Mo Yun sama sekali tidak boleh memberitahu kepada orang lain tentang dirinya. Jika dia berani, maka nyawanya menjadi taruhan. Lalu Wang Lin pun langsunglah memulai latihannya dan juga mengeluarkan beberapa harta spiritual yang selama ini dia kumpulkan. Kalau kalian perhatikan, rambut dari Wang Lin sudahlah berubah ya, dimana dia langsunglah mengikat rambutnya. Jadi gantengan mana guys, diikat ataupun dibiarkan terurai begitu saja ya. Dan juga Wang Lin mengeluarkan iblis merah untuk mengikuti kegiatan sehari-hari dari Mo Yun ya. Pada intinya, kalau Wang Lin sudah tidak percaya kepada semua manusia. Lalu Wang Lin pun langsung mengeluarkan senjata spiritual yang sebelumnya dia dapatkan tanpa adanya usaha sama sekali. Namun tetap saja di dalam hatinya, dia masih sangatlah ketakutan oleh Dewa Tosen. Karena untuk saat ini, musuh utama Dewa Tosen adalah Wang Lin sendiri. Takutnya Dewa Tosen ini mempunyai cara untuk keluar dari sana dan akanlah mencari Wang Lin untuk balas dendam. Maka untuk saat ini, dia memutuskan untuk lebih cepat berkultivasi dan menjadi lebih kuat lagi. Dari 10 senjata spiritual tersebut, Wang Lin pun tertuju dengan salah satu cermin spiritual. Sembari berkata, mungkin saja latihan ini akanlah berlangsung lama. Dan dia memutuskan untuk menghancurkan segel cermin tersebut. Dan pada akhirnya, senjata spiritual tersebut pun telah berhasil menjadi milik dari Wang Lin seutuhnya. Su Ligou pun keluar dengan memujinya.
serta menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Wang Lin untuk gadis tersebut. Apakah dia akan menghabisinya? Jika iya, biarkanlah dirinya yang akan menyerap jiwanya. Beruntung saja Wang Lin tidak mempunyai niat buruk kepada Mo Yun, asalkan dia ini tidak bertindak macam-macam ya. Setelah itu juga, Wang Lin memutuskan untuk bersosialisasi ya, di mana dia keluar ke kota Jilin dan pastinya akan berinteraksi kepada semua orang guys. Ia nggak begitu introvert banget ya, tetapi sayangnya baru aja beberapa langkah di kota Jilin, dia mendapatkan sebuah informasi dari si iblis merah. Kalau Mo Yun sedang membuka salah satu harta spiritual yang begitu berharga, yang tak lain adalah sebuah tungku yang telah dia curi sebelumnya. Suligo juga yang mendapatkan penglihatan tersebut menyuruh Wang Lin untuk mengambil tindakan karena sepertinya dia akan berbuat sesuatu kepada Wang Lin. Namun untuk Wang Lin dia merasa tidak seperti itu dan baginya tidak begitu penting. Karena untuk saat ini yang penting, dia ingin melihat apakah ada orang-orang di kota Jilin yang bisa melanggar batasan miliknya. Calon-calon kota ini akanlah musnah ya. Mendengar itu, Suligo pun langsunglah begitu senang ya. Lalu dia pun memasuki salah satu pavilion. Di sana dia tampak terkejut, ternyata pavilion ini cukuplah kaya, yang dimana mereka memiliki mayat naga dengan begitu utuh. Perlu diingat, tulang naga, daging naga, semua yang berada dalam naga itu sangatlah penting di dalam Tongwa ini, karena bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Ditambah juga bisa membuat beberapa ramuan pil dalam kualitas yang begitu tinggi. Dan ini juga mengingatkan dia kepada Li Muan. Kebaikannya membuat Wang Lin benar-benar sangatlah rindu kepadanya. Dan dia penasaran, 200 tahun telah berlalu. Dia ingin tahu keberadaan dari Li Muan. Waduh! Yang lebih mengejutkan guys, kalau pelayan tersebut memberitahu kalau naga yang berada di belakangnya ini dibentuk oleh salah satu alkemis paling terhebat yang tak lain adalah Li Muan sendiri. Waduh! Dan Wang Lin tidak begitu mempedulikannya. Dia langsung mengeluarkan beberapa resep ramuan untuk dia dapatkan. Selagi menunggu beberapa ramuan, dia juga melihat keadaan dari Mo Yun, yang dimana dirinya ini sedang meminta bantuan kepada seseorang yang ingin menghancurkan larangan batasan milik dari Wang Lin. Dan senior tersebut pun langsung bertanya kepada Mo Yun, siapa yang berani membuat salah satu langgaran ataupun batasan kepada dirinya. Dan yang tak lain itu adalah senior Yun Fei sendiri. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Tetapi untuk spoiler yang sebelumnya Mimin buatkan, yaitu dia adalah senior Yun Fei, di mana senior Yun Fei nantinya akan menjadi bawahan dari Wang Lin sendiri ya. Iya, walaupun itu hanyalah sementara saja, tetapi yang pasti di kota Jilin, Wang Lin adalah orang yang paling terkuat di sana dan tidak ada yang pernah bisa untuk mengalahkannya guys. Jadi spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong kalau Wang Lin akan berurusan dengan senior Yun Fei terlebih dahulu, di mana Yun Fei sama sekali tidak bisa memecahkan salah satu batasan milik dari Wang Lin, ataupun dia sangatlah kewalahan. Justru sebaliknya, dialah yang terkena larangan batasan milik dari Wang Lin, yang membuat dirinya sama seperti Mo Yun guys. Yah elah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Apa? 竟是一个人。这本就是小女子师门镇派之宝。那是。进去吧。